Nama saya Abi Rafdi. Saya basicnya, backgroundnya, pendidikan formalnya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, angkatan 2011. Sekarang saya usia 26 tahun. Mengenai materi hari ini, sebenarnya ini strategi investasi saham ini saya mulai otodidak ya, tapi saya dalami sejak 2019, April saya mulai kulik, kemudian pertama kali saya beli itu di bulan September. Jadi barangkali sekitar sudah hampir 2 tahun lah, jalan 2 tahun. Barangkali itu ya, perkenalan singkat, kita langsung masuk ke materinya. Nanti sepanjang materi kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya bisa raise hand saja atau langsung unmute, potong saja enggak apa-apa. Nanti kalau terlalu panjang terlupakan atau nanti ada lagi yang mau ditanya, silakan ya. Oke, disclaimer dulu. Disclaimer, bursa saham adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko kerugian yang tinggi. Jadi di saham itu jangan dulu tanya untungnya, karena untungnya itu nanti akan ikut. Lihat dulu risikonya. Jadi bursa saham itu instrumen investasi dengan tingkat risiko kerugian yang tinggi, bahkan paling tinggi kalau saya bilang. Kemudian segala rekomendasi dan analisa saham hanyalah bersifat memberi pandangan semata. Saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang diterima investor. Keputusan investasi tetap berada di teman-teman ya, teman-teman yang pencet beli dan teman-teman yang nanti akan pencet jual. Segala perusahaan yang disebut dalam materi kali ini bukan ajakan untuk membeli. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan atau menjelekkan perusahaan tersebut, dan tidak ada maksud untuk penggiringan opini kepada emiten atau perusahaan tersebut. Objektif dari video kali ini hanyalah berbagi informasi tentang pasar modal Indonesia. Oke, kita masuk yang pertama. Investasi itu sebenarnya apa? Investasi itu proses mengelola aset atau harta sehingga dapat memberikan hasil di kemudian hari. Jadi bagaimana kita mengelola dana yang sudah kita dapatkan sekarang, bisa dari gaji, bisa dari mungkin warisan, atau pemberian suami mungkin yang perempuan, dan lain-lain. Bagaimana dikelola untuk di kemudian hari. Oke, mungkin waktu kecil kita diajarkan untuk menabung ya, kita dikasih uang jajan sama orang tua, kemudian selalu dibilang jangan uang simpan-simpan supaya nanti bisa beli apa begitu. Itu menabung, kita waktu kecil disuruh menabung. Nah, di dewasa ini ada namanya investasi, apalagi sejak 2016 itu Bursa Efek Indonesia itu bikin program yang namanya Yuk Nabung Saham. Apa bedanya menabung sama investasi? Kalau menabung itu seperti contoh di gambar, kalau anak-anak yang kita lihat itu atau kita sendiri kasih masuk uang di celengan, misalnya hari ini kita kasih masuk 100.000, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu uang di dalam celengan tetap 100.000. Sampai kiamat pun uang di dalam celengan itu tetap 100.000. Kita mungkin ingat sekitar 15 atau 20, 10 sampai 15 tahun lalu lah. Mungkin kalau kita waktu masih sekolah, kalau beli es manis mungkin 100 rupiah masih dapat, 200 rupiah masih dapat. Tapi sekarang 100 rupiah itu mungkin tidak bisa beli apa-apa. Nah begitu juga sekarang. Kalau mungkin 100.000 teman-teman rasa banyak, 1 juta teman-teman rasa banyak, barangkali 10 sampai 15 tahun lagi harganya nilainya sudah beda. Nah, itulah gunanya investasi. Menyimpan 100.000 yang kita simpan sekarang, dia akan berbeda nilainya di masa depan. Bagaimana bedanya nanti kita jelaskan di belakang. Oke, kemudian untuk aset. Aset ini dibagi dua ya. Secara garis besar dibagi dua. Ada aset berwujud. Aset berwujud itu adalah aset yang kelihatan kasat mata. Contohnya rumah, atau emas, atau mobil, motor, pokoknya semua yang terlihat dengan mata dan kalau dijual bisa menghasilkan uang, itu namanya aset yang berwujud. Sedangkan ada aset on paper. Aset on paper itu contohnya misalnya BPKB, sertifikat rumah, atau saham.
Jadi dia asetnya ini hanya mungkin berupa selembar kertas hitam di atas putih, tapi kalau dijual atau misalnya digadai atau misalnya dipinjamkan, kita bisa dapat uang. Nah, itu juga aset, aset on paper. Nah, kita masuk sekarang ke saham. Sebenarnya apa itu saham? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saham itu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi kalau kita beli saham, itu sama dengan beli perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham Telkom atau saham Unilever, berarti itu teman-teman memang yang punya perusahaan Telkom. Ya walaupun persentasenya mungkin cuma 0,00000 sekian persen. Tapi itu perusahaannya teman-teman. Artinya kalau itu perusahaan rugi, teman-teman yang tanggung kerugiannya. Sebaliknya kalau untung, perusahaan yang teman-teman yang terima keuntungan dari perusahaan tersebut. Begitu ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya konsep dasarnya saham? Konsep dasar saham, misalnya ada kafe, sebuah kafe, sebut saya kafe ABC. Kafe ABC ini nilainya 10 miliar, anggaplah 10 miliar. 10 miliar ini apa? Misalnya nilai bangunannya, di dalam ada tempat kopinya, kursinya, mejanya, bangunannya, hak sewanya, pokoknya semua nilainya 10 miliar. Kemudian Cafe ABC ini dia mau ekspansi. Ekspansi itu maksudnya dia mau memperluas usahanya. Mungkin buka cabang baru di jalan di tempat lain atau mungkin buka di kota lain. Pokoknya dia memperluas lah. Nah, dia butuh lagi dana 10 miliar untuk ekspansi ini. Tapi ceritanya ini Cafe ABC dia tidak punya atau pemiliknya tidak punya dana lagi untuk buka, belum cukup lah. Maka dia terbitkan saham sebesar 10 juta lembar. 10 juta lembar senilai dana yang dia butuhkan 10 miliar. Berarti kalau dibagi harga saham Cafe ABC itu 1000 per lembar. Kenapa bisa 1000 per lembar? Karena dari dana yang dia butuhkan 10 miliar dibagi dengan 10 juta lembar saham yang beredar, maka didapatkan harga sahamnya Cafe ABC 1000 per lembar. Oke, anggaplah dia sudah dapat nih dua investor atau dua orang yang bersedia beli sahamnya. Sebut saja namanya Baco dengan BC, masing-masing 5 juta lembar, masing-masing 5 miliar dan 5 miliar. Artinya dana yang dia butuhkan tadi 10 miliar sudah terpenuhi oleh dua orang. Ini simpelnya saja ya, seperti ini konsepnya. Artinya sekarang nilai kapitalisasi pasarnya Cafe ABC ini senilai 20 miliar. Siapa saja yang mau beli Cafe ABC harus menyediakan dana 20 miliar untuk mengakuisisi ceritanya, mengambil alih Cafe ABC ini. Senilai 20 miliar itu. Kurang lebih seperti itu. Shareholder composition artinya komposisi pemegang saham, jadi Cafe ABC 50%, Baco dan BC ini 25%, 25%. Maksudnya pengendali Cafe ABC artinya dia yang punya komposisi terbesar, makanya biasa disebut pengendali. Karena nanti kalau rapat umum pemegang saham namanya akan diputuskan oleh pengendali, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang dimengerti? Sebelum saya lanjut. Oke, tidak ada. Kita lanjut lagi ya. Jadi apa itu keuntungan yang diperoleh dari saham? Yang pertama itu capital gain. Capital gain itu adalah selisih nilai yang kita dapat dari nilai beli dengan nilai jual. Artinya kalau kita beli lebih rendah dan jual di lebih tinggi, maka untung ceritanya. Tapi sebaliknya kalau kita beli dan tiba-tiba harganya jatuh, berarti rugi. Nah itu disebut capital gain. Artinya tidak cuma untung, bisa juga rugi. Contohnya misalnya
Abi beli saham Unilever sebanyak 1.000 lembar di harga Rp1.000 dan dijual di harga 1.500. Berarti nilai belinya adalah Rp1.000 dikali dengan 1.000 lembar. Nilai yang Abi harus keluarkan itu Rp1.000.000. Nilai jualnya kalau misalnya harganya naik dari 1.000 ke 1.500, berarti dia jual di 1.500.000. Dia dapat 1.500.000. Berarti secara simpel keuntungannya itu 500.000. Itu secara simpel ya, capital gain namanya. Keuntungan yang didapatkan ketika harga sahamnya. Keuntungan yang kedua yaitu dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah ketika perusahaan setelah setahun beroperasi, dia dapat keuntungan misalnya sekian. Nah, dividen itu berapa yang mau dibagikan ke pemegang saham misalnya. Misalnya setahun dia dapat 1 miliar lah, anggaplah keuntungannya. Nah, pas rapat yang tadi pengendali itu, dia bilang 50% bagikan saja ke pemegang saham, 50%-nya kita tahan untuk perusahaan. Kalau misalnya butuh dana lagi, nah begitulah 50% laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Contohnya, misalnya saya tadi punya saham Unilever sebanyak 1.000 lembar. Kemudian perusahaan Unilever ini via RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham, mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100 per lembar saham dan akan dibayarkan di September. Artinya, siapapun yang pegang saham Unilever sampai bulan September tahun berjalan akan menerima Rp100 per lembar saham. Misalnya dividen yang ditetapkan kan tadi 100, berarti Abi dia dapat 1.000 lembar dikali Rp100, artinya dapat Rp100.000. Oke, muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya pegang sampai September terus jual di Oktober? Apakah masih dapat? Jawabannya dapat. Tetap dapat, walaupun misalnya jadi kalau RUPS itu dia sebutkan tanggalnya, akan dibayarkan di bulan September tanggal 25 misalnya. Tanggal 25 kita masih pegang, tanggal 26 kita jual, itu masih dapat dividen. Jadi kalau sudah lewat baru enggak dapat. Bagaimana kalau misalnya kita beli 24 September, 25 September bagi dividen, 26 kita jual, jawabannya dapat. Bagaimana kalau kita baru beli di 25 kita beli, tanggal 25 kita beli, tanggal 25 dibagikan, tanggal 26 kita jual, jawabannya tetap dapat. Tapi biasanya harganya akan jatuh ya kalau selesai bagi dividen perusahaan. Seperti itu. Oke, yang berikutnya keunggulan saham. Keunggulan saham itu teman-teman sebagai pemegang saham tidak perlu berpikir. Biarkan yang berpikir itu direksi, manajer, orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. Biarkan mereka yang berpikir bagaimana caranya ini perusahaan supaya maju, produknya bisa dibeli, bisa bersaing di pasar. Teman-teman sebagai pemegang saham itu kerjanya cuma mengamati bagaimana ini perusahaan, labanya tiap tahun meningkatkah atau menurunkah, dia pinjam hutang atau pinjaman produktifkah, atau misalnya dia bayarnya pakai dana asing, bagaimana nilai dolar menguatkah, atau pokoknya semua yang berhubungan dengan perusahaan bagaimana mencetak laba itu teman-teman tidak usah pikir. Itu enaknya saham. Biarkan direksi, manajer, dan lain-lain yang kerja di dalam yang berpikir bagaimana caranya perusahaan ini berkembang. Kemudian keuntungan berikutnya itu modalnya kecil. Oke, jadi aturan di pasar modal Indonesia sekarang itu minimal beli saham itu kita sebutnya 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Nilai saham terendah yang bisa dibeli itu adalah Rp50. Artinya, teman-teman sudah bisa beli saham dengan uang Rp5.000. Saya rasa semua yang lagi nonton sekarang kalau 5.000 rasanya punya ya. Jadi semua bisa beli. Tidak harus, kalau di luaran orang bilang mesti banyak uang, ratusan juta, miliaran, itu tidak benar. Rp5.000 saja sudah bisa beli saham. Modalnya kecil. Kemudian yang berikutnya, siapa saja bisa beli saham. Tidak harus sarjana ekonomi, tidak harus orang yang kuliah di bisnis, siapa saja bisa.
Di 2018 itu bahkan mohon maaf sebelumnya ya, 2018 itu pernah ada bursa efek, dia bikin desa yuk nabung saham, yang beli saham itu petani cabai. Jadi petani cabai saja diajarkan bagaimana caranya beli saham untuk masa pensiunnya mereka. Jadi tidak harus profesi apapun, semua bisa. Syaratnya cuma satu, cuma harus punya KTP. Jadi kalau di bawah 17 tahun bisa, cuman mungkin bisa pakai KTP orang tua. Pokoknya kalau 17 tahun ke atas sudah bisa, punya KTP sudah bisa. Kemudian berikutnya return-nya tertinggi. Oke, return tertinggi maksudnya apa? Ini datanya belum update ya. Saya ambil data 2017. Kalau tabungan, seperti tadi yang saya bilang di depan itu, kalau kita kasih masuk uang 100.000, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu tetap sama saja. Uang dalam celengan itu 100.000. Akan tergerus dengan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu yang tadi, uang 100.000 sekarang, 20 tahun lagi 100.000 itu belum tentu bisa beli apa yang 100.000 sekarang bisa. Namanya inflasi. Kemudian deposito. Deposito sekarang bahkan sejak pandemi COVID ini, kalau saya tidak salah ya, 3,75 bahkan. Rendah sekali deposito. 3,75. 3,75 sampai 4. Paling tinggi 5 lah per tahun. Kalau deposito kecil. Emas ini fluktuatif. Obligasi negara ini surat hutang. Jadi negara misalnya kalau butuh dana, dia keluarkan surat hutang yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Dan yang paling tinggi returnnya itu saham. Tentu saja saham, apalagi kemarin pas di berita itu ada wacana mobil listrik. Nah, semua emiten yang ada hubungannya dengan timbal, dengan aluminium, dengan pokoknya dengan pembuatan baterai, itu sahamnya naik gila-gilaan. Bahkan Antam itu kan pabrik baterai terbesar. Jadi selain emas dia jual baterai, produksi baterai. Sebulan bahkan 60% kemarin Antam. BRI Syariah pas merger itu yang dengan Bank Mandiri Syariah dengan Bank Syariah Mandiri dengan Bank BNI Syariah juga naik sampai berapa ya? Harga sahamnya dari 100 rupiah sekarang sudah 2.000, 20 kali lipat. Jadi saham itu returnnya paling tinggi. Berikutnya likuiditasnya tinggi. Apa maksudnya likuiditas tinggi? Itu maksudnya begini. Teman-teman kalau misalnya punya rumah, anggaplah punya rumah, kemudian mau jual, itu tidak bisa cepat, pasti harus cari pembelinya lihat-lihat lagi dulu di dalam, kemudian dia pikir-pikir lagi. Nah itu namanya likuiditas. Likuiditas itu artinya kecepatan aset berubah jadi uang. Kecepatan aset berubah jadi uang. Nah rumah, mobil, itu likuiditasnya rendah. Maksudnya lama dia baru jadi uang. Sedangkan di saham itu likuiditasnya sangat tinggi. Teman-teman beli hari ini, jual besok bisa. Teman-teman beli bahkan jam 9, jual jam 10 bisa. Sangat tinggi likuiditasnya. Jadi gampang dia berubah jadi uang. Seperti itu ya keuntungannya. Kemudian keuntungan yang terakhir, fee-nya rendah. Fee-nya rendah, saya kasih contoh lagi, misalnya tadi rumah. Teman-teman pasti perlu fee untuk notaris, perlu fee untuk biaya akta balik nama. Banyak fee-nya kalau jual rumah, tapi kalau jual saham itu fee-nya kecil. Berapa kecilnya sebentar dijelaskan. Oke, sampai situ. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut lagi ya. Oke, Dok. Oke, silakan. Ini ada di chat box dari Reski Utami Dewi. Kumdet dan XDET, Kak. Maksudnya apa itu? Oke. Kumdet dan XDET ini sebenarnya agak sudah bukan dasar ya, sudah agak jauh. Jadi kumdet itu tadi di dividen. Yang saya cerita dividen. Saya balik dulu slide-nya nah. Oke, susah. Jadi kumdet itu begini. Misalnya Unilever bilang dia akan bagikan dividen di tanggal 25 September. Kumdetnya berarti tanggal 25 September.
Ex-date-nya biasanya sehari setelah kumdet. Jadi kalau kumdet 25 September, ex-date-nya 26 September, artinya siapa saja yang punya saham Unilever sampai kumdet, artinya kumdet itu kumulatif date. Siapa yang punya sampai tanggal 25 September sampai kumdet, dia hak untuk terima dividen. Nanti kalau sudah dapat kumdet, sudah sampai ex-date, nah itu sudah tidak terima lagi dividen. Biasanya harga akan jatuh di ex-date. Jadi kayak misalnya anggaplah tadi tuh Unilever bagi dividen 100 rupiah. Misalnya di kumdet itu dia harganya 1.000 rupiah per lembar. Nanti kalau di ex-date itu biasanya dia akan jatuh sebesar persentase dividen dibagikan. Jadi kalau 10% dibagikan, besok itu kemungkinan dia akan ke 900. Jadi turun. Orang-orang yang sudah beli di kumdet dia akan jual di ex-date. Biasanya orang-orang nyangkut nih kalau begitu. Dia beli di 1.000, harganya tiba-tiba turun 900. Itu kumdet dan ex-date. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Berikutnya, kenapa kita perlu investasi? Gimana tadi penanya? Sudah jelas atau? Oke, kita lanjut dulu ya. Kenapa kita perlu investasi? Yang pertama itu keterbatasan waktu dan tenaga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Misalnya, oke lah, sebagian teman-teman di sini mungkin profesinya sama ya kayak saya, dokter gigi. Sekarang mungkin kita bisa kerja pasien sehari 5 atau mungkin 10. Kita bisa kerja seperti sebanyak itu pasien. Kenapa? Karena masih kuat, masih bertenaga, masih mata mungkin masih terang. Tapi tidak bisa ada batas waktunya. Tidak bisa sampai tua kita seperti itu. Tidak bisa mungkin umur 35, umur 40 kekuatan mulai berkurang, mata mulai tidak terang lagi, mungkin sudah sakit-sakit. Nah, seperti itu. Makanya kita perlu investasi untuk bagaimana caranya kita jaga itu supaya tidak perlu lagi kerja sekeras seperti waktu muda. Nanti saya jelaskan di belakang grafiknya. Oke. Ini grafik penghasilan ya. Grafik penghasilan maksudnya bagaimana? Misalnya teman-teman ini yang di bawah umur. Misalnya di umur sekolah lah, umur 6, umur 7, teman-teman itu sudah mulai dapat uang jajan dari orang tua. Anggaplah itu masuk di penghasilan. Terus sekolah terus 15, 16, 17 sampai kuliah uang jajannya makin besar. Mulai umur 25 sudah mulai kerja, jabatan naik, terus penghasilan juga meningkat. Penghasilan akan naik terus, tapi ingat penghasilannya kita itu tidak akan selamanya di sini. Ada namanya umur produktif. Lama-lama kemampuan kita untuk kerja, bagaimana kita dibayar oleh orang itu akan menurun. Karena yang tadi saya bilang, kemampuan kita sudah mulai menurun. Yang kedua mungkin ada anak-anak muda yang mungkin lebih hebat dari kita. Inovasinya lebih bagus yang akan dibayar oleh perusahaan. Apa yang terjadi? Penghasilan kita lama-lama turun seiring bertambahnya usia. Turun terus. Lama-lama akan habis, tidak berpenghasilan lagi. Tidak bisa lagi kerja. Kalau ini, mungkin ada teman-teman yang dari pegawai negeri yang masih terima dana pensiun ya. Terima dana pensiun dari tempat kerjanya. Sampai masa pensiunnya. Nah, grafik penghasilan seperti ini. Dia naik di umur produktif, kemudian dia mulai turun setelah mungkin kurang produktif. Sedangkan kalau grafik pengeluaran, teman-teman lihat kalau di sini, mulai dari umur 1 hari itu kita sudah ada pengeluaran. Kita dibelikan baju oleh orang tua, dibelikan makanan, dan seterusnya. Umur 5 tahun, mulai sekolah, terus sekolah, beli baju sekolah, 10 tahun, 15 tahun, mulai beli HP, 20 tahun mungkin kuliah, mulai beli motor, 25 tahun beli mobil, mau menikah, biayai istri, sekolah anak, dan seterusnya. Biaya hidup akan naik terus, pengeluaran akan naik terus. Kenapa naik? Selain kebutuhan yang lebih tambah banyak, kita juga akan dihadapkan dengan yang namanya inflasi yang tadi saya bilang dari awal.
100.000 sekarang itu beda dengan 100.000 beberapa tahun ke depan. Makanya pengeluaran akan naik terus. Kalau digabungkan, ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan pengeluaran. Nah, fungsinya investasi itu bagaimana dia ubah penghasilannya kita yang di sini, di umur produktif ini, dipindah ke umur kita yang tidak produktif lagi nanti. Bagaimana dia jaga supaya kita masih bisa tetap hidup, masih bisa berpenghasilan. Nah, itulah fungsinya investasi. Ada dana simpanan, ada dana yang bisa digunakan kalau darurat, dan lain-lain. Nah, ini grafik investasi ya yang saya jelaskan tadi. Dia investasi ini akan naik terus, mulai dari sini menabung, naik terus. Konsepnya seperti bola salju lah. Dia akan menggulung terus, makin lama makin besar. Untuk apa semua itu? Untuk jaminan masa tua kita. Bagaimana kalau kita pensiun, tidak menyusahkan anak, tidak menyusahkan orang lain, bisa liburan, bisa pensiun dengan tenang. Intinya seperti itu, supaya kalau besok-besok sudah tidak kerja, bisa bahagialah. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya mulai, bagaimana cara mulai investasi? Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana caranya mulai? Oke, anggap ini investor ya kita. Investor itu di bursa kita ada dua, investor lokal dan investor asing. Ada juga dana asing yang masuk ke Indonesia. Kita ini investor lokal dan namanya retail, artinya individual masing-masing toh. Bagaimana caranya beli? Nah, anggaplah ada 4 perusahaan ini, Bank Mandiri, Telkom, Indomie, dan Astra. Misalnya langsung datang ke Bank Mandiri, detailernya bilang, Pak atau Bu, saya mau beli saham Bank Mandiri 1 lot. Bukan begitu ya. Pasti ditolak. Bagaimana caranya? Kita belinya di Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan ini yang melepas sahamnya, namanya belakangnya itu biasanya ada TBK, artinya terbuka, artinya bisa dibeli oleh masyarakat umum. Dikelola oleh Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Jadi bagaimana caranya beli? Apakah langsung datang ke Bursa Efek? Bukan juga. Ada namanya sekuritas. Sekuritas ini adalah jembatannya kita ke Bursa Efek. Jadi kalau kita beli lewat sini, ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Indo Premier, Mirai Aset, dan banyak. Nanti teman-teman bisa googling sekuritas-sekuritas apa saja. Bagaimana caranya buka sekuritas? Ada dua. Bisa langsung datang ke kantornya, bisa lewat online. Sekarang sudah banyak online. Yang diperlukan tadi cuma KTP. Kalau sudah jadi nanti rekening saham, namanya RDN, rekening dana nasabah. Kalau sudah jadi, itulah yang akan digunakan untuk beli saham di Bursa Efek. Jadi dari rekening pribadinya teman-teman transfer uang ke rekening dana nasabah, rekening sekuritas tadi itu, untuk beli di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Contoh kasus lagi. Misalnya beli Telkom, TLKM. Telkom 1000 lembar di harga 15.000 dan jual di harga 16.000. Oke, tadi kan saya bilang di depan fee-nya rendah. Bursa itu fee-nya rendah, saham itu fee-nya rendah. Bagaimana rendahnya? Begini. Misalnya teman-teman beli tadi sama 15.000 di 1000 lembar di harga 15.000. Uang yang teman-teman harus keluarkan 15 juta. Terus teman-teman jual di harga 16.000. 16 juta lah. Keuntungannya 1 juta kan? Tapi ini belum dihitung fee. Berapa fee-nya? Nah, jadi begini. Ada fee beli. Fee beli itu adalah uang yang teman-teman harus tambah bayarkan untuk membeli saham. Saya ambil sini 0,2 ya. 0,2 ini sebenarnya sudah paling besar. Di sekuritas-sekuritas itu maksimal 0,1 sampai 0,18 kalau saya tidak salah ya. Mungkin ada 0,2 juga, tapi sekitaran itulah. 0,2 lah. Jadi kalau teman-teman beli 15.000 tadi, ini bicara beli dulu ya. 15.000 kali 1.000 sama dengan 15 juta. Kena fee beli 0,2%. Jadi 15 juta tambah lagi
0,2% dari 12 juta, yaitu 30.000. Fee jual akan dikenakan ketika teman-teman jual. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma mau nabung, beli saja tiap bulan. Habis gajian beli, habis gajian beli, habis gajian beli, itu tidak kena fee jual. Fee jual akan kena setelah teman-teman jual. Fee jual 0,3. Fee jual itu 0,1% lebih besar daripada fee beli, karena 0,1-nya akan masuk ke pajak negara. Oke, anggaplah 0,3. Jual di 16 juta. 0,3 kali 16 juta 48.000. Berarti ada fee yang teman-teman keluarkan di sebesar 78.000. 30 tambah 48. Artinya keuntungannya bersihnya teman-teman itu tadi yang 1 juta dikurangi dulu fee, ada fee-nya. Jadi yang bersih teman-teman dapat itu 922.000. Itu keuntungan bersihnya. Kalau keuntungan kotornya kan tadi 1 juta, tapi masih ada fee. Sisa 922.000. Oke, ini yang paling penting juga, hari dan jam perdagangan. Jadi teman-teman di bursa itu ada jamnya. Bisa mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada yang pernah bilang tadi malam sahamku jatuh, habis ki. Itu mungkin bukan saham, itu mungkin cryptocurrency atau forex atau binary yang mungkin kita kenal sekarang binomo. Itu diperdagangkan memang 24 jam. Kalau saham di bursa efek itu tidak, ada waktunya. 2 sesi, sesi pertama itu jam 10 sampai setengah 1. Ini WITA ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di kota lain silakan menyesuaikan. Kemudian istirahat, sesi 2 setengah 3 sampai jam 4. Nah itu jam perdagangan, Senin sampai Jumat. Kemudian yang di bawah ini adalah harga acuan. Harga acuan maksudnya bagaimana? Begini. Misalnya teman-teman beli saham A. Saham A misalnya harganya itu kisaran ini 50 sampai 200. Batas atasnya atau auto rejection atasnya atau arahnya atau maksimal berapa dia bisa naik sehari itu untuk harga 50 sampai 200 dia mentok 35%. Jadi tidak bisa teman-teman misalnya beli 1.000 berharap dia naik 100% satu hari, itu tidak bisa. Dia mentok di 35% untuk saham yang di harga 50 rupiah sampai 200. Auto rejection bawah sebaliknya, itu saham jatuhnya paling jauh berapa? Nah, sama ya. Semua harga sama, 7%. Ini diberlakukan sejak pandemi Covid. Sebelumnya itu sama. Kalau arahnya 35, ARB-nya juga 35. Arahnya 25, ARB-nya 25. Arahnya 20, ARB-nya 20. Cuman karena bursa melindungi investor, apalagi investor-investor kecil, maka dibikinlah batas bawah yang tidak terlalu jomplang, tidak jatuh sampai mungkin kalau orang lihat dia panik langsung jual rugi, tidak. Jadi ada batasnya 7%. Kalau harga 200 sampai 5.000 mentok naik 25%, kalau harga di atas 5.000 paling tinggi sehari bisa naik 20%. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Bagaimana kita pilih saham? Bagaimana kita cari saham apa ya yang saya beli, saham apa ya yang bagus, saham apa ya yang naik? Saya jelaskan singkat saja ya, karena ini kan mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham sama sekali. Yang pertama itu ada namanya technical analysis, TA. Maksudnya bagaimana begini? Kalau TA, dia menilai misalnya teman-teman berdiri di depan apa ini? Misalnya rumah makan, toh? Teman-teman berdiri depan rumah makan. Kalau TA dia menilai begini, berapa orang yang masuk tiap hari di dalam, berapa orang yang keluar, jam berapa ramai, jam berapa sepi, itu dilihat, itu orang TA, orang yang pakai technical analysis lihat itu. Dia lihat berapa ya yang masuk, oh kalau rame berarti bagus ini rumah makan, kalau sepi, oh jelek ini rumah makan. Nah, orang TA lihat seperti itu, kalau dia pakai pendekatan TA. Kalau dia pakai fundamental analysis, dia masuk ke dalam, dia lihat bagaimana penataan ruangannya, dia lihat bagaimana karyawannya, dia lihat laporan keuangannya, bagaimana tiap tahun, untung atau tidak. Dia lihat bagaimana karyawannya senyum atau tidak, dan seterusnya. Pokoknya dia lihat, dia masuk ke dalam, dia lihat semua. Itu fundamental analysis. Yang ketiga ini bandarmologi. Bandarmologi ini lebih kompleks lagi. Misalnya begini, tadi bandarmologi itu dia menilai orang-orang yang datang ini, orang-orang yang datang di rumah makan ini
ini kira-kira dibayar enggaknya pemiliknya supaya kelihatan rame, atau memang dia datang betulan dengan uang sendirinya. Nah, itu pakai analisa bandarmologi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau bandarmologi sudah lebih kompleks lagi. Untuk pemula biasanya cuma pakai TA. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh-contoh saham. Jadi di Bursa Efek sektor saham itu dibagi 9 ya. Yang pertama ada sektor pertanian. Ini contohnya saja saya ambil. Ada AALI dan SIMP. Ini Astra punya, Astra Agro Lestari. Dan ini SIMP Salim Infomas punyanya Indofood. Grup Salim yang punya. Dua-duanya mengelola kelapa sawit. Dua perusahaan ini dua-duanya kelola kelapa sawit. Sektor berikutnya ada pertambangan. Ini mungkin teman-teman lebih familiar. Antam. Antam itu kan selain jualan emas, dia juga tadi jualan sudah tekan kontrak pabrik baterai untuk mobil listrik untuk Indonesia. Itu Antam. Kemudian ada El Nusa. El Nusa ini perusahaan minyak, kalau saya tidak salah ya. Perusahaan minyak, pemerintah juga punya, BUMN. Terus ITMG. ITMG itu tambang batu bara. Dia lumayan besar dividennya. ITMG setahun 2 kali dia bagi dividen kalau saya tidak salah. Sudah dari 5 tahun yang lalu kayaknya. Dia 2 kali bagi dividen, pertengahan tahun dengan akhir tahun. Kemudian ada saham dari sektor industri, itu Astra yang produksi Honda, motor, mobil. Ada juga Unicam, Popok, Mami Poko yang di pasaran, yang dikenal, nah itu Unicam punya. Kemudian ada sektor industri dasar dan kimia. Ada Japfa, Japfa itu chicken nugget, Sogut, itu Japfa punya. Semen Indonesia dan Indah Kiat Pulp and Paper. Indah Kiat Pulp and Paper yang produksi kertas. Saya kurang tahu mereknya apa, pokoknya dia yang produksi kertas. Pabrik kertas lah. Nah ini mungkin yang teman-teman paling familiar. Kalau dari konsumsi, Sido Muncul itu yang punya tolak angin. Kuku Bima, nah itu Sido Muncul. Kemudian Indomie, semua orang makan Indomie, semua tahu. Kemudian Unilever, Unilever kayaknya semua yang nonton di sini ada produk Unilever di rumahnya ya. Pasta gigi, sampo, kecap bango, semua Unilever. Kemudian ada sektor properti, real estate, dan konstruksi. Contohnya Ciputra. Ciputra ini yang punya Citraland ya. Yang punya Citraland. Moro, ada Bumi Serpong BSD di Tangerang, itu semua di sektor properti. Kemudian Wika yang lagi proyek Petarani sekarang itu Wika yang pegang. Sektor berikutnya ada infrastruktur, utility, dan transportasi. Ada Jasa Marga ini jalan tol, Telkom, dan Garuda. Contoh-contoh sahamnya ya. Kemudian sektor finance, bank, semua bank, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, dan juga pembiayaan, Adira, apa lagi? Ya itu contoh-contohnya sektor finance. Pokoknya yang berhubungan dengan keuangan lah. Sektor terakhir ada perdagangan, jasa, dan investasi. Ini BMTR. Punyanya Pak Hari Tanu Sudibyo, RCTI, MNC, Global, iNews, itu sahamnya bisa dibeli, kodenya BMTR. Saratoga ini punyanya Pak Menteri yang baru dilantik, Sandiaga Uno, Saratoga, Pak Sandiaga punya. Kemudian S Hardware. Nah ini top 10 market cap, artinya 10 perusahaan yang punya nilai kapitalisasi pasar paling besar sekarang ini per 31 Desember ya, datanya saya ambil per 31 Desember. Nomor 1 Bank BCA, nomor 2 Bank BRI, disusul Telkom, Bank Mandiri, Unilever, Astra, HM Sampurna, PT Chandra Asri, Sinar Mas Multi Arta, dan Bank BNI. Kita lihat di sini BCA jauh sekali ya. Telkom 2 kalinya pun belum dapat nilai kapitalisasi pasarnya BCA. Karena memang BCA itu perusahaan yang bertumbuh terus. Dia konsisten, dia naik kalau BCA. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana cara beli saham? Oke, saya ambil contoh ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah buka sekuritas, kalau mau beli tampilannya seperti ini. Saya jelaskan pelan-pelan. Yang di kiri atas ini, UNTR, ini kode sahamnya, United Tractors. Last 26.600, artinya harga yang dibeli terakhir kali oleh pasar pada tanggal berapa terakhir bursa buka? 30 Desember adalah 26.600. Terakhir kali dibeli di harga 26.600. PRV ini apa? Ini previous, artinya harga kemarin. Harga kemarinnya 26.500. Change artinya perubahannya, berarti dia naik 100 satu hari. Perubahan naiknya persennya ini dia naik sebesar 0,4%. Jadi UNTR ini dari tanggal 29 ke tanggal 30 Desember kemarin, dia naik 0,4. OP itu apa? OP ini harga opening, harganya dibuka pada hari terakhir kemarin di 2750. HI ini high, harga tertinggi di kemarin itu 27. Jadi ada orang yang beli di harga ini, dan di harga terendah ini harga pembukaannya. Berarti sama. Berarti ini saham naik terus kemarin. Tidak ada orang yang jual di bawah harga pembukaannya. Yang ini diabaikan saja dulu ya. Oke, sekarang cara belinya bagaimana? Begini, teman-teman perhatikan ini. Ini lot ini adalah jumlah orang yang mau beli. Bid dan lot sebelah kiri ini adalah antrian pembeli. Ini antrian pembeli. Sedangkan offer dan lot ini adalah antrian penjual. Kanan penjual, kiri pembeli. Jadi bagaimana belinya begini. Misalnya saya mau beli UNTR, saya beli di harga, saya tidak mau antri lah. Kalau antri kan kita tunggu di sini. Kalau ada orang mau jual di sini baru kena. Tapi kalau kita mau langsung beli di kanan. Biasa di komunitas dibilang HK, hajar kanan. Kita langsung hajar di sini, hajar kanan. Misalnya saya beli satu lot, antrian 13 lot ini otomatis langsung berkurang jadi 12. Karena saya sudah beli satu lot, dia berkurang 12. Ada lagi misalnya teman beli 12 lot, habis. Apa yang terjadi kalau habis? 26.600 ini dia pindah ke kiri. Jadi antrian pembeli. Kan banyak yang beli toh, hukum ekonomi. Banyak yang beli, harganya naik. Harganya naik, jadi ini 26.600 jadi ke kiri dia. Jadi antrian beli 26625 naik ke atas. Harganya naik karena banyak yang beli. Begitu konsepnya. Sebaliknya kalau jual, misalnya teman-teman sudah punya barang, teman-teman kalau mau antri, ya antri saja di sini. Kalau nanti ada orang yang HK kayak tadi, ya langsung laku. Tapi kalau teman-teman rasa, kayaknya harganya turun ini, ada sentimen negatif kemarin. Misalnya kayak pemerintah bilang harga cukai rokok dinaikkan. Itu hari pas diumumkan seperti itu sempurna bahkan langsung mentok 7% di batas bawahnya. Sudah tidak bisa lagi orang jual, tidak ada yang mau beli pada hari itu. Karena sentimen negatif dari berita. Kalau jual, tidak mau begitu, mau langsung jual di sini. Namanya haki, biasa kita bilang haki, hajar kiri. Ada 41 lot antrian. Kalau teman-teman misalnya jual 10, ya di sini berkurang jadi 31. Ini bukan antrian orang ya, bisa saja ini satu orang mau beli 41 lot, bisa juga 41 orang masing-masing beli satu lot. Jadi ini bukan antrian orang, ini antrian lot. Berapa lot yang mau beli, berapa lot yang mau jual. Warnanya ini ikut ini. Harga penutupan kemarin kan 26.500. Berarti kalau hijau harganya naik, tapi kalau turun ini warna merah. Pokoknya konsepnya begitu. Lihat saja ini bid sama offer. Bid beli, offer jual. Gitu. Oke, sekarang misalnya teman-teman mau jual. Mau jual atau mau tarik. How to withdraw, bagaimana? Oke, aturan di bursa itu settlement T+2. Apa maksudnya begini? Saya ambil contoh kalender 2021 ya, bulan Mei, karena banyak tanggal merahnya supaya gampang. Misalnya teman-teman jual di sini toh, hari Senin. Dana yang akan masuk ke rekening sekuritasnya teman-teman tadi itu RDN akan masuk T+2, artinya kalau teman-teman jual di sini tanggal 3, dana akan masuk di rekening di tanggal 5. Baru bisa ditarik. Itu maksudnya settlement T+2.
Bisa juga sebenarnya ditarik di sini, bisa, habis jual langsung tarik bisa, cuman kena penalti. Kalau saya tidak salah itu 0,1% per dana yang ditarik. Jadi kalau teman-teman tarik 1 juta, kali ini 0,1%-nya berarti berapa? 1.000 rupiah. Jadi di tanggal 4 teman-teman di penalti 1.000 sama sekuritas. Tanggal 5 lagi di penalti 1.000. Bisa ditarik di sini, tapi di penalti 2.000 rupiah. Kalau tarik 1 juta, kalau tarik 10 juta, kena 10.000. Begitu, pokoknya 0,1%. Koreksi kalau salah ya, kalau saya ingatku 0,1%. Oke, bagaimana kalau tanggal merah? Nah, itu tadi T+2 itu berlaku di hari kerja. Kalau misalnya teman-teman mau jual di sini, tanggal 10 lah. 10 toh? Tanggal 12 tanggal merah. Wah, bagaimana ini? Dia akan masuk di sini di tanggal 20. T+2. T+2 hari kerja ya. Di sini berarti 1, 2. Artinya, tapi kalau penalti dihitung hari kalender. Jadi hati-hati. Hari kalender dihitung. Jadi hitung nih penaltinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi teman-teman akan dicas 10 kali 0,1, artinya 1%. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, teman-teman jual di sini, hari kerja berikutnya di sini, T+2. Begitu. Bursa cas T+2. Settlementnya T+2, jualnya begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan soal beli dan jual tadi? Sebelum kita masuk ke study case study. Izin bertanya, Pak Dokter. Ya, silakan. Ini kan tadi yang di slide-nya yang bid sama offer ya kalau nggak salah. Itu ya ini. Ini satu lotnya ini harganya 26.000 sekian. Oke. Terus? Jadi kalau misalnya kita mau beli dengan harga 26.000 ini, 26.600, iya 26.600 atau berapa? Oke. Ada lagi? Itu saya dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya lupa tadi bilang. Ini harga per lembar ya, bukan harga per lot. Ini harga per lembar. Artinya kalau teman-teman mau beli kan tadi syaratnya minimal beli 1 lot. Artinya kalau mau beli saham United Tractor, 26.600 ini kali 100 lembar, artinya 2.660.000. Harga yang tertera di sini ini harga per lembar, bukan harga per lot. Begitu. Jelas? Ya jelas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, kita lanjut ya. Oke, saya bikinkan teman-teman, karena kan judulnya strategi nabung. Nah, kalau menurut saya, strateginya itu strategi investasi. Nah, menurut saya itu teman-teman paling bagus, paling minimal risikonya itu teman-teman nabung. Tabung saja. Misalnya tiap tanggal 25 teman-teman gajian. Ya sudah, buka, beli. Tidak peduli harganya berapa, beli saja pokoknya. Bulan depan lagi begitu. Beli, habis itu sudah. Beli terus. Tidak usah peduli berapa harganya pada hari itu. Saya kasih contoh kasus, contoh nabung. Kita balik ke 10 tahun yang lalu ya. Misalnya 2011, tanggal 25 bulan 1. PT Adaro ini dia tutup harga pada tanggal 25 itu di harga 2475. Teman-teman anggarkan misalnya 10 lot. 10 lot itu 1.000 lembar. Ini bisa menyesuaikan ya. Kalau 1 lot 100 lembar toh. Teman-teman spending 2.475. Nanti ini bisa menyesuaikan, mau beli 1 lot, 2 lot, bebas. Ini contoh saja supaya gampang. Spending 2.475, artinya jumlah kepemilikannya teman-teman ini jadi 1.000 lembar. Jumlah spending asetnya, aset yang dibayarkan, sudah dibayarkan itu 2.475. Total value asetnya 2.475. Lanjut bulan kedua. Ternyata harganya masih sama, teman-teman beli lagi, beli. Sekarang jumlah kepemilikannya kan 2.000 toh, 2 kali beli. Teman-teman sudah habiskan uang ini 4950. Kelihatan ya kursorku. Total value-nya sama, masih sama karena harganya sama. Tiba-tiba di bulan ketiga harganya turun pas teman-teman beli.
Harganya turun, otomatis yang teman-teman bayarkan juga lebih sedikit toh. Beli 1000 lot. Sekarang jumlah kepemilikannya teman-teman 3.000 Mi. Uang yang sudah dibayarkan itu 7 juta lebih, 7.225. Total value-nya turun ternyata. Kenapa? Karena harga sahamnya lagi turun. Untung atau rugi? Rugi, tapi belum rugi. Kenapa? Karena belum dijual. Nah, itu namanya floating loss. Teman-teman akan rugi ketika teman-teman jual. Kalau teman-teman belum jual, itu namanya baru sekedar asetnya yang turun. Seperti itu. Jadi ini teman-teman floating loss 400.000 lah. Banyak di luar biasa. Ini sudah capek-capek nabung 3 bulan, rugi 400.000. Tapi ya itu yang saya bilang di depan, ada risiko memang. Oke, lanjut. Bulan 4 beli lagi, bulan 5 beli lagi. Toh kayak tadi, bulan 6 beli lagi. Ternyata di bulan 6 PT Adaro ini dia umumkan akan membagikan dividen sebesar Rp20 per lembar. Artinya teman-teman kan sudah punya 6.000, 6 bulan menabung. Dikali 20,5 per lembar, dapatlah dividen 123.000. Begitu. Menabung terus bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setahun menabung, tiba-tiba bulan 12 Adaro bilang lagi, kepada pemegang saham akan dibagikan dividen sebesar Rp21 per lembar. Teman-teman kan punyanya bukan 6.000, 12.000 karena tiap bulan kan menabung. Dapatlah dividen ini, hasil dari dividen per lembar kali kepemilikan 12.000, 256.000. Jadi teman-teman sudah spending 25.995, total value-nya ternyata turun 4 juta. Jauh ya, barang 4 juta berarti 10% lebih turun. Tapi sabar, menabung lagi, menabung. Terus menabung 2012, 2013, 2014. Kita percepat menabung sampai 10 tahun, sampai kemarin ini 2020. Closing ternyata di harga 1.505. Jadi teman-teman sudah menabung sebanyak 166.273.000. Punya kepemilikan 120.000 lembar atau 1.200 lot. Ternyata naik, Ji. Asetnya teman-teman 180 juta. Karena ternyata waktu di 2017 itu batu bara naik. Jadi Adaro juga naik sahamnya. 8,3. Teman-teman beli pakai uang segini, asetnya sudah segini. Sudah untung atau belum? Sudah, tapi ternyata belum. Kenapa belum dijual? Nanti untung kalau sudah dijual. Kalau masih begini namanya floating profit. Belum ditarik lah. Ya, begitulah. Belum profit. Dijual baru profit. Ini baru capital gain ya, selisih jual dan beli. Ternyata dapat dividen selama 10 tahun. Dapatlah 40 juta sekian. Nah, ditambahkan dengan ini 221 juta. Jadi keuntungannya teman-teman menabung di Adaro itu kalau 10 tahun kemarin, mulai dari 2011 itu naik 33%. Nah, bandingkan nih dengan deposito. Misalnya deposito 3% per tahun. Artinya 3 kali 10, 30 tahun. 30%. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Karena memang kalau Adaro ini saham tambang itu volatil. Volatil itu dia cepat naik, cepat turun. Jadi tidak selamanya 10 tahun lebih untung daripada teman-teman cuma tabung 2 tahun. Bahkan kemarin salah satu teman, Asar, teman-teman tahu, dia itu baru beli Antam, kalau saya tidak salah sebulan. Antamnya itu sudah naik barangkali 50 atau 60%. Asar. Karena memang tambang itu cepat, dia cepat naik, bisa juga cepat jatuh. Jadi main timing kalau siap invest di saham-saham yang tambang, Antam, Adaro, ITMG, batubara, emas, begitulah. Contoh kasus lain Unilever misalnya. Ini Unilever sampai 9 tahun saja ya, misalnya. Sama kayak tadi, teman-teman spending 397 juta, total value-nya teman-teman itu 509 juta. Jauh lebih tinggi daripada Adaro. Kenapa? Kalau Unilever ini adalah saham consumer goods. Mau corona, mau tidak corona, orang tetap pakai sampo. Orang tetap makan pakai kecap. Makanya penjualannya dia itu naik terus kalau Unilever.
Teman-teman spending 397 juta, untungnya sudah 128%. Tambah dividen tadi ini yang diterima tiap tahun, 28 juta, jadi profitnya 135%. Sekarang sudah jauh kalau dibanding deposito. Kalau deposito 4%, 5%, 9 tahun 50%. Ini 135%. Sudah sangat jauh sekali kalau nabung saham. Yang lebih ekstrim lagi Bank BRI. Bank BRI teman-teman lihat 9 tahun nabung, tiap hari beli, tiap bulan beli 400.000 dari 2011 sampai 2019 totalnya sudah segini yang teman-teman habiskan. Nilai asetnya sudah 200 juta, dia naik 247%, tambah dividen sudah 272%, sudah 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman hitung sendiri, kalau misalnya tiap bulan beli 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai 9 tahun, ya anggaplah 100 juta. 9 tahun nabung 100 juta. 9 tahun kemudian itu 100 juta yang teman-teman habiskan itu nilainya sekarang sudah 200 juta. Sudah 2 kali lipat. Bahkan ini kan 247, 2,5 kali lipat. Tambah dividen 272, hampir 3 kali lipat. Seperti itu konsepnya nabung saham. Oke, summary-nya. Saham-saham tambang atau komoditas seperti tadi yang saya jelaskan itu Antam sama Adaro, saham yang volatil, naik turunnya cepat sekali naik turun. Saham consumer goods merupakan saham yang cukup sustain dia tahan. Kalau dia kemarin kan COVID jatuh semua itu saham consumer goods itu seperti Unilever, Mayora, dia sustain, dia jatuh tapi tidak terlalu jatuh karena tetap orang beli sahamnya, karena sahamnya orang pasti pikir bagaimanapun tiap hari orang makan, tiap hari orang mandi, pasti barangnya dibeli. Sedangkan saham perbankan atau finance, saham yang paling cepat recover. Paling cepat recover maksudnya kalau dia jatuh, semua saham jatuh toh, misalnya jatuh semua sektor jatuh. Yang paling cepat naik itu finance. Paling pertama naik pasti finance. Finance yang duluan naik. Saham bank pasti naik duluan. Sebagai tanda bahwa ekonominya ini sudah mulai pulih begitu ya. Dari COVID toh mulai pulih naik. Ditandai dengan saham finance pasti biasa naik duluan. Bank pasti naik duluan. Oke, ini contoh, saya contohkan charting IHSG. Charting IHSG ini kalau misalnya teman-teman beli itu, anggaplah di sini. 2020 awal teman-teman beli di sini. Harga berapa ini? Artinya 6.000 sekian lah di sini toh. 6.000 sekian. Akhir tahun ternyata di sini turun Jadi teman-teman selama setahun itu turun. Anggaplah teman-teman cuma beli sekali, beli di sini. Harganya ternyata jatuh. Kenapa? Karena baru jatuh di sini pas corona kemarin ini. Maret April dia jatuh. Semua investor tarik sahamnya karena berpikir bagaimana toh supaya survive. Biasa orang panik begitu. Investor panik, dia selamatkan dananya. Kalau kenapa dia selamatkan. Tapi ini juga bisa peluang. Kalau teman-teman beli di sini, nah lihat sendiri. Sekarang akhir tahun sudah di sini. Tinggal bagaimana kita lihat peluang yang ada di pasar. Kalau setahun seperti ini grafiknya menurun turun belum meningkat kalau setahun. Ini kan 2020, ini kemarin ini penutupan 30 Desember. Tapi kalau kita tarik lebih panjang, ini 20 tahun ya, saya coba 20 tahun dari 2001. Lihat sendiri, di sini kita beli, sekarang sudah di sini. Jatuh COVID-nya di mana ini? Ini jatuh pas COVID. Sampai sini dia pulih lagi. Ini waktu 2008, waktu krisis moneter, jatuh di sini, tapi langsung pulih lagi. Anggaplah tadi kita beli dari 2011. 2011 itu di sini. Sekarang di sini masih untung 10 tahun. Begitu. Oke, terakhir sekali kesimpulan. Dari 600 emiten atau perusahaan perlu dilihat kinerja masa lalu dan prospek kedepannya. Jadi teman-teman lihat toh ini perusahaan sudah malang melintang berapa tahun. Bagaimana kira-kira prospek kedepannya Unilever kira-kira orang masih pakai produknya atau bagaimana? Astra, orang masih beli mobil jika ini kira-kira. Kemudian apalagi Java, orang masih makan ayam jika begitu dan seterusnya. Yang kedua, hasil kinerja masa lalu tidak menjamin masa depan. Artinya kalau kinerja masa lalunya moncer, bagus, tidak ada jaminan untuk masa depannya bagus.
Kayak misalnya waktu itu Japfa, pas kasus flu burung itu kan bagus terus, tiba-tiba kasus flu burung dia jatuh sahamnya jatuh. Jadi tidak ada jaminan di masa depan, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Terakhir, your money, your responsibility. Teman-teman belajar bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Kalau beli, pikir, kira-kira kalau rugi bagaimana ya? Saya beli lagi di harga bawah enggak ya? Atau saya jual enggak ya? Pikirkan sendiri. Saya sudah kasih kailnya. Teman-teman silakan mancing sendiri. Pilih ikan sendiri. Mau digoreng, mau direbus, silakan buat teman-teman sendiri. Begitu. Terakhir, ini quotes, salah satu quotes yang saya suka ya. Risk comes from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu dia makin besar kalau kita sebenarnya tidak tahu ini kita ngapain. Ini saya beli saham apa ya? Beli ini saja deh. Itu resiko akan semakin besar. Contohnya ini kolam renang. Kalau tidak tahu berenang, ya jangan langsung lompat. Matilah, tenggelam. Belajar dulu di pinggir, berdiri dulu di pinggir, rasakan ini kolam kira-kira dalam enggak ya? Kira-kira tidak ada buaya di dalam enggak ya? Kalau langsung lompat, salahkan kolam renangnya, ternyata dalam. Nah, itulah yang orang-orang di luar bilang sebenarnya. Bahkan orang-orang dekatku juga bilang, hati-hati dengan saham, begini begitu, begini begitu. Karena mereka enggak tahu sebenarnya bagaimana. Begitu. Oke, barangkali dari saya itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Dr. Abi atas penjelasannya yang sangat detail mengenai dasar-dasar dunia saham investasi. Baik, bagi teman-teman, bagi yang mau bertanya, silahkan. Mungkin ada masih bingung, biar pertanyaan yang paling mendasar pun silahkan ditanya, jangan malu-malu. Boleh. Beginner, kalau saya tahu saya jawab. Kalau misalnya sudah agak susah, karena tadi di survei ada juga orang ekonomi ya, kalau saya tidak salah tadi, silakan teman-teman. Oke, di chat box ini sudah ada yang bertanya dari Dr. Dedi Riwansa. Kalau saya ingin memulai invest sekarang, peluang saham yang mana kira-kira yang bisa menguntungkan? Dan kalaupun rugi, nggak terlalu menyesal investnya, berhubung saya baru juga memulai investasi. Kalau Dr. Abi investnya di mana, Dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya, Kalau saya mulai invest, saya rugi. Peluang yang menguntungkan di mana, Dok, katanya? Peluang yang menguntungkan. Oke, begini Dedi. Yang tadi saya bilang, your money, your responsibility. Tanggung jawab sama uang sendiri. Artinya kalau teman-teman untung, saya tidak terima apa-apa. Paling jauh mungkin dibilang terima kasih nah. Tapi kalau rugi, misalnya saya bilang beli kok saham A, jatuh. Kira-kira bagaimana? Itu gara-gara Abi bilang ini. Jadi saranku, coba lihat di Indonesia ini lagi apa dia sebenarnya. Dia lagi apa? Kalau bisa saya bilang yang lagi booming, ini kan Menteri BUMN kan dia jor-joran ini mobil listrik. Nah, cari nih mobil listrik korelasinya dengan bursa, saham apa ya yang paling diuntungkan. Kemarin merger 3 bank. Bank Syariah kan yang disatukan, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah kan disatukan. Makanya itu BRIS harganya naik sekali langsung. Dari 100 rupiah per lembar, langsung sudah 2.000 sekarang. Dia sudah naik 20 kali lipat. Nah, orang-orang yang lihat di situ, dia pasti ketawa-ketawa nih sekarang. Apalagi berikutnya, contoh vaksin. Kan mau datang vaksin. Nah, di bursa ini ada Kimia Farma, ada Kalbe Farma, ada Piridam. Teman-teman lihat nih, apa ini yang diuntungkan ya kira-kira kalau misalnya vaksin datang. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau tanya saya, kalau teman-teman tanya saya, cari saja perusahaan apa yang tiap tahun ini rutin bagi dividen, tidak sekek, tidak pelit, keuntungannya tumbuh terus. Itu Telkom. Telkom itu sekarang siapa yang tidak pakai IndiHome? Kalau teman-teman lihat Telkom itu naik terus, dia punya keuntungan per tahun. Kenapa? Karena ya orang makin hari makin pakai internet, pasti ada 5G lagi nanti yang sudah masuk kayaknya. Telkom
aman lah kalau saya Telkom. Teman-teman bisa hidup dari dividen per tahunnya kalau Telkom. Mungkin Telkom bisa juga bank, tapi kalau boleh sharingnya saya pribadi tidak beli bank konvensional. Konvensional dan syariah saya tidak beli. Cuman masalah keyakinan saja. Selebihnya terserah teman-teman. Mungkin itu. Bagaimana Dokter Teddy? Ada yang belum jelas atau mau tanya lain? Oke, baik. Ada yang lain mau bertanya? Bertanya saja ya, kita sharing saja. Sharing-sharing saja. Oh ini ya. Ada pertanyaan dok dari Dr. Liginesya Sari. Dividen itu akan selalu diumumkan secara terbuka atau khusus untuk yang punya tabungan saham itu saja atau tidak dok? Yes, selalu diumumkan tiap tahun di rapat umum pemegang saham. Tinggal lihat di bursa, websitenya bursa. Websitenya bursa itu idx.co.id. Di situ semua sudah lengkap. Saham apa yang akan bagi dividen bulan depan, minggu depan, lengkap semua di situ. Tapi tidak semua saham bagi dividen ya. Ada saham yang tidak bagi dividen. Makanya saya bilang tadi, pilihlah saham-saham yang bagi dividen tiap tahun. Oke, bagaimana Dokter Mesya? Mau bertanya lagi atau sudah cukup? Baik, ini dari Dokter Daniel. Karena pemateri biasa pantau berita di mana? Di Twitter, di televisi, di kalau teman-teman ikut sering nonton YouTube yang orang-orang yang bahas saham, rata-rata itu YouTuber dia bikin grup Telegram kah, dia bikin grup WhatsApp kah. Nah, yang nonton semua YouTube-nya itu biasa dia masukkan di grup itu kalau mau. Nah, biasa nanti ada orang sharing-sharing nih di forum. Biasa kalau ada berita Jokowi setujui pajak mobil baru 0%. Nah, itu rame itu. Tiba-tiba Astra besok naik begitu. Dari forum, dari Twitter, dari berita lah, TV. Seperti itu. Barangkali ada yang mau bertanya, langsung begitu bicara supaya dari tadi saya terus yang bicara. Ini katanya Dokter Mesya kalau nanti via Japri gimana dok? Masih bisa? Boleh, silakan. Bisa juga nanti di grup WA yang sudah bergabung bisa bertanya. Oh iya di grup WA itu sebagai apresiasiku lah ke teman-teman, nanti seminggu ke depan saya sharing-sharing berita. Kalau misalnya ada yang bagus saya lihat, ada toh. Anggaplah tadi kan contohnya beli tiap tanggal 25. Besok kan bursa baru buka ini. Baru buka di tanggal 4 toh. Nah, lihat mi dulu. Atau kalau mau coba langsung beli satu lot, ya beli mi. Tapi daftar dulu ya daftar mi dulu. Daftar dulu sekuritas, buka rekening sekuritas, sambil pantau mi harga saham ini. Oh, naiknya begini turunnya begini begitu. Tidak selamanya naik, tidak selamanya turun. Grafiknya begitu tadi, seperti yang saya kasih lihat. Naik turun terus. Baik, bisa bertanya lewat grup, bisa japri juga bagi yang mau japri. Oh iya, saya mau bertanya dok, mengenai investasi pakai aplikasi dengan investasi manual begitu, yang mana lebih prefer dok? Karena banyak investasi manual. Yang itu, yang kan banyak ada yang aplikasi bibit atau apa itu baru dibandingkan dengan yang lewat sekuritas kayak gitu loh. Gimana ya? Dua-duanya aplikasi itu. Maksudnya manual bagaimana? Investasi manual? Manual itu yang kayak tadi itu yang cari sendiri. Kayak bagaimana, Di? Ya, artinya ceritakan kan investasinya online. Kalau investasi manual itu contohnya mungkin kayak buka rumah makan atau belikan motor, sewakan ke orang. Itu manual. Teman-teman kontrol sendiri di luar. Tapi kalau yang dari tadi saham ini kan kita semua bisa pantau dengan aplikasi. Kalau ditanya lebih aman yang mana, ya pasti masing-masing ada resikonya. Kalau investasi kayak itu rumah makan tiba-tiba bangkrut misalnya, pemerintah bilang lockdown.
bagaimana? Pasti rugi. Sewakan orang motor untuk pakai Gojek, dia bawa lari. Ada resikonya semua. Saham pun ada resikonya. Kalau perusahaannya bangkrut, pemegang saham uangnya hilang. Makanya, pilihlah saham yang sudah malang melintang bertahun-tahun dan teman-teman mikir, kira-kira ini saham 10 tahun ada lagi enggak ya? Perusahaan ini 10 tahun mendatang ada lagi enggak ya? Begitu mikirnya. Kalau kira-kira masih ada dan bertumbuh, ya berarti aman. Semua ada resikonya. Bahkan kalau misalnya kita juga baru mau buka usaha, misalnya apa? Jual sate terus enggak laku, kan rugi juga. Jadi di mana-mana kalau orang usaha, orang investasi, untung rugi pasti ada. Oke, Ya. ini ada yang raise hand, bisa di-unmute kalau mau tanya langsung. Silakan. Taufik Asari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini, saya ingin tanyakan, kan investasi saham kan untuk sekarang itu merupakan hal yang baru mungkin untuk para kita. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan atau mungkin bisa di-sharing, bagaimana caranya kita sebagai dokter gigi ini mengubah mindset kita bahwa menabung itu dengan investasi saham, baik dari saham, dari sekuritas atau dari reksadana, dari manajer investasi. Bagaimana yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengubah mindsetnya, karena mindset yang sekarang kan ya kita tabung saja, tabung diputar melalui langsung di bank, di deposito atau bagaimana seperti itu. Karena susah untuk mengubah mindset kita dari yang lalu ke yang sekarang, yang ini hal yang baru. Mungkin bisa di-share teman-teman. Terima kasih Bapak Abi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Taufik. Kalau ditanya mengubah mindset, beginilah, seperti tadi saya bilang contoh yang kurva produktif tuh. Teman-teman coba mikir, mau kerja sampai kapan? Kasarnya saja nah, mau kerja sampai kapan? Mau kerja sampai kapan? Kita apalagi dokter gigi, tiap hari kerja pasien, belakang mulai sakit, mata mungkin sudah mulai capek, pikir masa depan, bagaimana caranya nanti kalau saya tua saya tidak kasih susah mi anakku, saya bisa mi santai-santai dengan keluarga, tidak usah mi keluar rumah kerja, paling apa urus anak atau olahraga saja. Teman-teman mikir sendiri, berpikirlah, merenunglah. Investasi itu bagaimana teman-teman supaya nanti ke depannya itu aman. Tapi kalau memang orangnya suka kerja, ya kembali lagi ke orangnya. Kalau memang suka kerja, mau kerja terus, percaya bahwa sehat-sehat terus, ya silakan. Yang saya sampaikan tadi sekedar edukasi. Saya juga tidak bisa memaksakan harus investasi. Nah, nanti kalau begini-begini bebas. Saya sekedar sharing apa yang saya sudah lakukan, bagaimana pengalamanku, bagaimana pola pikirku. Karena ke depan kalau saya tidak mau kerja terus. Saya mau punya tabungan, saya mau punya tabungan saham. Saya mau hidup dari dividen. Tiap tahun itu perusahaan yang saya beli yang kasih saya uang. Tidak perlu saya kerja. Kalau saya itu. Jadi bagaimana kita berpikirlah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ini kita cerita dunia dulu ya. Insya Allah kalau dikasih umur panjang. 20 tahun, 30 tahun kira-kira saya kerja apa ya? Saya masih diterima di kantor mana ya? Usahaku masih ada enggak ya? Seperti itu. Kalau saya begitu, Dok. Baik, bagaimana Dr. Taufik? Mindsetnya sudah terubah atau masih mau mikir-mikir dulu? Oke, Bu, Dr. Taufik. Lanjut dari Poltek Bank Makassar, Dr. Dewi Vandari. Mau tanya tentang reksadana, Dok. Kalau antara reksadana dan membeli saham langsung, bagusan yang mana? Tips memilih manajer investasi pada reksadana gimana, Dok?
Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Reksadana itu ada banyak ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham. Kalau reksadana pendapatan tetap, itu grafiknya naik terus, dia tidak akan turun. Tapi returnnya juga kecil. Nanti teman-teman silakan browsing sendiri reksadana. Kalau reksadana saham, seperti teman-teman percayakan uangnya dikelola oleh orang. Nanti itu orang yang belikan nih sahamnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal lihat di laporannya. Oh, saham apa ini dia beli, manajer investasi di A, B, C, D, E. Kalau saya pribadi saya mikir begini, kenapa saya harus percaya orang? Kenapa saya harus percayakan orang saham? Saya mau saja belajar sendiri, tidak susah juga. Kalau saya ya, tidak susah. Mantap sih. Market kan ada jamnya. Kalau sibuk, ya boleh reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Terus ditanya bagaimana cara memilih manajer investasi yang baik. Kalau memilih MI yang baik itu, ya lihat saja jejaknya. Tahun lalu dia returnnya berapa persen? 2 tahun lalu berapa persen? Kalau 10 tahun ini reksadana berapa persen dia returnnya? Karena tidak semua reksadana bagus teman-teman. Kalau teman-teman nonton berita lagi kemarin itu Asabri, yang pensiunan polisi sama pensiunan tentara dananya dikelola sama Asabri, itu kan dia beli saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan itu saham-saham yang tidak jelas perusahaannya. Ada juga di bursa, bisa dibeli juga. Itu tidak jelas semua perusahaannya. Jadi dia tiba-tiba naik, mentok arah, tadi yang 35%, besoknya lagi arah. Jadi ini orang semua yang lihat, wih, tingginya masuk deh. Besoknya tiba-tiba dibanting turun. Kalau dibanting turun, apa artinya? Ya teman-teman tidak bisa jualan. Teman-teman tidak bisa jualan, teman-teman tidak bisa ambil uangnya. Kenapa tidak bisa jualan ya? Karena harganya jatuh toh. Harganya jatuh 7%. Jadi semua itu antrian penjual. Antrian penjual. Tidak ada pembeli. Tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Ya sudah nih, menonton. Bagus kalau ada dana cadangan. Kalau dana panas, kebutuhan keluarga yang dipakai. Itu kalau saham gorengan. Jadi tipsnya kalau memilih manajer investasi, kita lihat saja rekam jejaknya. Biasanya cari saja yang rame-rame. Cari yang AUM-nya. AUM itu aset under manajemennya besar. Lihat dia beli saham apa. Ada kan kelihatan gitu manajer investasi ini beli Telkom, Antam, Japfa, Cepin apa dan lain-lain. Kelihatan Ji. Kalau saham-saham yang dia beli bagus, oke. Seperti itu memilih manajer investasi. Baik, terima kasih atas jawabannya Dok. Bagaimana Dr. Dewi, sudah cukup mengenai reksadana? Oke, lanjut, masih ada waktu sekitar 6 menit. Oke, ini dari Dr. Misha lagi. Aplikasi apa yang dipakai buat pantau grafik saham? Bedanya dengan beli yang dari aplikasi e-commerce yang dengan yang tidak gimana? Atau cuma dari forum-forum yang disebutkan tadi? Oke, tunggu nah, saya baca pertanyaannya agak banyak tadi. Aplikasi apa yang dipakai buat pantau grafik saham? Teman-teman download di Play Store atau App Store RTI. Di situ teman-teman bisa lihat harga sahamnya hari ini naik berapa, harga sahamnya turun berapa. Caranya juga mudah, Ji. Dipelajari sendiri saja ya. Aplikasinya RTI, ada di Play Store dan App Store. Apa beda kalau beli yang dari aplikasi e-commerce dengan yang tidak dari e-commerce? Kalau e-commerce teman-teman tidak bisa beli saham dari e-commerce. Wajib buka sekuritas. Wajib buka akun sekuritas. Buka akun sekuritas baru beli saham. Kalau beli dari e-commerce, itu reksadana. Dari Bibit, dari Tokopedia, dari apa lagi ya? Bukalapak. Itu e-commerce itu tidak bisa beli saham. Paling teman-teman nabung saham di situ, nabung emas di situ, nabung reksadana bisa lewat e-commerce. Tapi kalau saham mutlak harus buka sekuritas. Kalau saya pribadi sekuritasku, saya share-nya
Indo Premier, Indo Premier itu bagi saya lebih apa ya? Lebih mudah lah dipakai, gampang. Kita juga bisa sharing kalau teman-teman pakai iPod. Saya tidak dibayar sama iPod, saya cuma sharing bahwa iPod itu enak saya pakai sama ini. Kalau sekuritas lain saya kurang paham karena sekuritasku cuma satu. Oke, lanjut. Bapak Abi pakai TA atau fundamental? Dua-duanya. Dua-duanya. Bahkan saya pakai juga bandarmologi. Jadi saya pakai TA, fundamental, bandarmologi. Ada lagi yang keempat sebenarnya. Cuma ya nantilah. Kalau misalnya karena agak tidak masuk akal juga. Nantilah kapan-kapan kalau misalnya ada kelas lanjutan. Fundamental itu sebenarnya lebih ke jangka panjang nah. Kalau TA itu teman-teman cepat ji. Saya beli hari ini jual minggu depan, lihat TA-nya. Atau beli hari ini jual nanti kalau dia grafiknya menurun, jual itu pakai TA. Tapi kalau nabung lebih baik pakai fundamental. Lihat labanya tiap tahun naik atau enggak. Fundamental itu lihat laporan keuangan. Demikian. Ada lagi? Baik, ini ada lagi dari topik ini. Mau bertanya langsung, Mau tanya langsung. Silahkan, Oke, Dr. Amira. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sudah saya tanyakan di grupku. Dan kayaknya Dr. Abi juga sudah tahu apa pertanyaanku. Itu salah satu pertanyaanku tentang syariatnya bagaimana ini kita bermain saham. Karena jujur suamiku itu sudah lama sekali mau ikut main saham, tapi saya ragu-ragu karena jujur saya masih ya ilmu agamaku juga tidak terlalu bagaimana sekali. Jadi saya juga masih ragu-ragu untuk izinkan suamiku untuk main saham gitu ya. Dan itu salah satunya yang mau saya tanyakan. Terus mau juga tanyakan ini saham apakah sama dengan investasi atau kalau misalnya beda itu bedanya di mana dan kira-kira lebih bagus mana? Karena jujur saya ini mau untuk anak begitu sebenarnya, bukan untuk diriku sendiri. Jadi misalnya saya mau main saham itu untuk nanti masa depannya anakku kayak gitu. Jadi kira-kira saya lebih bagus main di saham atau mending langsung investasi saja. Investasi yang maksudnya tidak kayak ada di beberapa tempat seperti itu. Mengerti Ji pertanyaanku? Ya, mengerti. Nanti kalau saya tidak mengerti saya tanya lagi. Oke. Makasih, mungkin bisa nih dijawab saja langsung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu yang pertama. Bagaimana syariatnya? Saya mohon maaf kepada teman-teman ya yang saya jawab berdasarkan agama saya. Jadi begini. Kalau keyakinanku, jadi begini. Saham yang kita beli itu adalah kita punya itu perusahaan, kita ada andil di perusahaan itu. Jadi kayak misalnya saham Telkom, saya beli saham Telkom. Ini perusahaan apa ini? Perusahaan apa? Oh, dia penyedia telekomunikasi, penyedia wifi. Kalau saya oke lah. Oke. Kenapa? Karena kupikir telekomunikasi itu kan halal. Orang pakai telepon, orang pakai mungkin internet, ya terlepas kalau dia akses lain-lain itu kan kembali ke orangnya. Ini saya jawab secara personal ya. Kalau ada yang beda, saya tidak bisa paksakan. Saya tidak invest di bank, saya tidak beli sahamnya bank. Kenapa? Kalau saya pribadi dalam agamaku, bank itu kan keuntungannya dari bunga. Orang simpan uang, atau dia kasih kredit untuk orang, itu kan orang kan bayar lebih, ada bunganya. Nah, saya tidak mau itu. Saya tidak mau perusahaanku keuntungannya dari riba, dari bunganya orang. Saya tidak mau seperti itu. Ada juga saham rokok, Gudang Garam, Sampurna. Saya juga tidak beli. Kenapa? Ya bagi perokok mungkin dia beli.
Tapi saya tidak, karena saya tidak mau begitu punya saham rokok. Saya tidak mau orang rusak dirinya dengan rokok. Ini personal ya, kembali ke masing-masing. Jadi, oh ya, tiap perusahaan itu dia punya pinjaman, setauku dari 600 lebih perusahaan yang ada di bursa, semuanya itu kayaknya ada pinjamannya. Ada pinjaman banknya, ada pinjaman dari koleganya. Nah, kembali nih ke teman-teman, kalau misalnya menurut teman-teman pinjamannya itu tidak bisa karena berbunga, ya silahkan. Tidak usah nih, karena ya kembali ke dirinya masing-masing. Bisa dicari di laporan keuangan itu ada namanya debt to equity ratio, DER, DER. Itu dia menghitung berapa ini hutangnya ini perusahaan. Kan hutangnya juga ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ini hutang yang dilunasi sama perusahaan sebelum setahun. Ada di laporan keuangan, terbit tiap 3 bulan. Tiap perusahaan ya, setauku tidak ada yang tidak ada pinjamannya, setauku selama 2 tahun ini kayaknya semua perusahaan ada pinjamannya. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman. Silakan berpikir sendiri, silakan analisa sendiri. Kalau mau sharing, mau tanya, silakan tanya. Kalau saya tahu, saya kasih tahu. Kalau secara syariat seperti itu. Karena saya pikir invest saya di perusahaan yang aman-aman saya, yang telkom, atau perusahaan makanan, atau entam. Seperti itu kalau saya ya. Kemudian ke pertanyaan kedua, masih lanjut, lebih aman investasi nyata, mungkin maksudnya tadi, atau investasi untuk saham online, yang mana yang lebih aman? Nah, begini dok, kembali lagi yang saya bilang tadi, semua investasi ada resikonya. Kembali ke kita senyamannya apa? Karena tidak mungkin saya bilang simpan semua uangmu di saham, kalau dia tidak bisa tidur, tidak usah menyiksa diri begitu. Masing-masing saja, kalau lebih senang punya rumah makan, kalau lebih senang bikin kos-kosan, ya silahkan. Tidak ada paksaan. Teman-teman yang perlu teman-teman hitung itu, berapa dananya, pengeluaran, berapa perawatannya ini, rumah kos-kosanku kalau rumah, berapa kalau misalnya mau kontrakan rumah, berapa biaya perawatannya ini rumah. Kalau saham, tidak ada. Teman-teman tidak punya biaya perawatan sama sekali. Fee satu-satunya itu tadi yang saya jelaskan, fee beli dan fee jual. Itu toh kalau pengeluaran. Kalau perawatan ya, maintenance dan lain-lain. Misalnya, teman-teman buka lagi rumah makan, karena setahu saya Dokter Mira punya usaha kuliner toh. Nah, hitung Maki, berapa modalku berapa modalku bikin ini makanan, antarnya berapa, terus keuntungannya berapa, ya itu hitung sendiri. Semua punya resiko, semua punya keuntungan, semua punya resiko. Saham juga ada resikonya yang tadi saya bilang, makanan juga ada resikonya. Kalau tidak laku kan basi, itu resiko. Baju tidak laku, mungkin masih aman ya berarti resikonya lebih rendah dari makanan. Begitu, kita pikir sendiri, hitung sendiri, resikonya ini yang mana yang rendah, yang mana keuntungannya tinggi, yang mana bisa bikin Kak bisa hidup tenang, bisa tidur enak, tidak kepikiran. Kembali lagi ke masing-masing, karena tiap orang beda-beda kenyamanannya, kalau saya bilang. Demikian. Baik, bagaimana Dokter Namira? Apakah sudah puas dengan jawaban? Dok. Puas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kayaknya waktu sudah injury time dan sudah tidak ada lagi pertanyaan di chat box. Maka pada sore hari ini kita tutup acaranya. Terima kasih untuk Dr. Gigi Abi Rafdi untuk meluangkan waktunya membagi ilmunya tentang investasi saham pada sore hari ini, dan terima kasih juga buat sponsor kita Balanja Indonesia. Silahkan cek teman-teman bila ingin mengetahui lebih dalam mengenai Balanja Indonesia di Balanja Indonesia di Instagramnya. Terima kasih juga para peserta yang telah meluangkan waktunya di hari Ahad
ini. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga keuangan kedepannya bisa lebih stabil lagi. Baik, sebelum saya tutup, bisa kita foto bersama untuk bagi yang mau membuka videonya, silahkan. Kita foto bersama dulu. Oke. Baik, ya kita hitung ya. Saya izin off video. Siap. Oke, baik. Nyalakan videonya bagi ingin tampil. Saya juga izin video, tidak tampil. Mana sih? Oke, kita hitung ya untuk halaman pertama ini ada 2 halaman. Oke, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.